Shalom Bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, ciri yang bukan kesembuhan ilahi. Ya, jadi saya jabarkan 5. Ya, tidak saya jabarkan banyak-banyak, hanya poin-poinnya saja ya. Jadi kesembuhan ilahi itu adalah yang betul-betul asli dari Tuhan Yesus. Ya, kalau kesembuhan asli versi yang lain, ya pasti ada versi yang lain. Tapi dalam konteks saat ini adalah kesembuhan ilahi asli dari Tuhan Yesus. Itu bukan 4 hal atau 5 hal ini. Yang pertama, kesembuhan ilahi yang tidak asli, yang bukan kesembuhan ilahi itu nomor 1 adalah tidak sembuh. Jadi kalau itu tidak sembuh, itu bukan kesembuhan ilahi. Jadi kalau orangnya sakit, misalnya sakit kanker, terus tidak sembuh, itu bukan kesembuhan ilahi namanya. Jadi kalau kesembuhan ilahi itu dia sakit kanker, ya kankernya hilang, dia sembuh gitu. Jadi harus sembuh ya. Yang kalau di Tuhan Yesus itu yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara begitu, yang timpang diluruskan. Bukan yang buta mendengar, yang tuli berbicara, yang bisu berjalan, yang lumpuh melihat, itu bukan ya, karena dia memang aslinya yang lumpuh itu memang dia mendengar dari awal sudah mendengar. Yang disembuhkan ya di bagian itu kaki. Ya, saya tidak membicarakan siapapun, tapi saya membicarakan ajaran ini gitu loh ya, bukan manusia, orang lain, bukan pribadi atau orang yang sedang sakit, bukan membicarakan siapapun, tetapi ajaran ini yang bukan kesembuhan ilahi itu seperti apa. Dan juga jangan menyangka saya bisa melakukan kesembuhan ilahi. Itu yang bisa melakukan itu adalah Tuhan. Nanti di video yang lain ya kita bahas poin-poinnya yang lain ya. Yang ini aja, yang bukan kesembuhan ilahi itu apa. Yang pertama itu tidak sembuh. Kalau tidak sembuh itu bukan kesembuhan ilahi, tidak bisa dikatakan kesembuhan, tidak sembuh ya. Jadi kalau nggak sembuh sudah, titik. Itu poin pertama ya, itu tidak bisa dikatakan kesembuhan ilahi. Lalu yang kedua yang tidak bisa dikatakan kesembuhan ilahi versi Tuhan Yesus itu adalah kesembuhan medis dengan cara kedokteran. Saya tidak mengecilkan, mengerdilkan atau merendahkan pengobatan medis atau kedokteran, bukan ya. Tetapi pembahasan ini, ajaran ini yang sedang saya angkat, bahwa kesembuhan medis, kesembuhan kedokteran, kesembuhan tabib zaman Tuhan Yesus itu bukan kesembuhan ilahi. Nah, kesembuhan ilahi itu terjadi seketika, kuasa Tuhan turun lalu orang itu sembuh, itu kesembuhan ilahi. Tapi kalau dia kesembuhannya pakai minum obat, dites dokter, diinfus, itu bukan kesembuhan ilahi, itu kesembuhan medis. Jadi tahu bedanya. Bukan kesembuhan ilahi seperti di Alkitab zaman Tuhan Yesus, bukan. Jadi bedakan, zaman Tuhan Yesus juga sudah ada para tabib ya. Lukas itu juga seorang dokter, dia seorang tabib ya. Ingat perempuan yang menderita 12 tahun pendarahan, dia menghabiskan uangnya untuk ke banyak tabib, dokter. Zaman itu sudah ada banyak dokter, sudah ada tabib, tetapi itu bukan disebut sebagai kesembuhan ilahi dari Tuhan Yesus.
kesembuhan ilahi itu terjadi secara ajaib. Kuasa Tuhan turun, orang itu sembuh. Nah, zaman Tuhan Yesus itu sudah terkenal sekali ya di Alkitab itu. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang bisa berbicara, dan segala penyakit-penyakit yang lain itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, oleh Paulus, oleh Petrus, oleh Yakobus, oleh Yohanes, oleh para rasul, dan oleh para murid-murid para rasul, terus terjadi seketika. Ketika kuasa Tuhan turun atas orang-orang tertentu, orang itu langsung sembuh seketika, bukan dengan cara alat-alat kedokteran ya. Kalau pakai alat-alat kedokteran ya, itu bukan kesembuhan ilahi dari Tuhan Yesus ya. Segala kesembuhan itu bisa dari Tuhan Yesus, bisa semuanya, karena segala sesuatu di dunia ini dari Tuhan. Tetapi yang saya maksud tuh kesembuhan ilahi sesuai yang ada di Alkitab. Tidak. Apa Tuhan Yesus dulu kesembuhannya itu pakai alat-alat, pakai infus, pakai oksigen, pakai kedokteran gitu kan? Enggak. Bukan ya, titik. Tidak bisa diganti. Kesembuhan ilahi itu bukan kesembuhan medis, bukan kesembuhan kedokteran. Saya ulang untuk kedua kalinya ya, saya tidak merendahkan medis kedokteran ya. Kita mengucap syukur ya, ada kedokteran, ada medis, ada obat-obatan ya, kita bersyukur kali, itu sangat menolong. Tetapi jikalau berbicara kesembuhan ilahi itu bukan itu, begitu loh. Walaupun Tuhan bisa pakai kesembuhan medis, Tuhan untuk menyembuhkan orang, Tuhan bisa pakai kesembuhan nanti yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Ini yang kedua itu, bahas yang kedua. Sekarang yang ketiga, kesembuhan ilahi itu bukan kesembuhan alternatif. Nah, sekarang kan ada pengobatan alternatif, ditusuk pakai jarum ya, terus ada pakai ikan gitu, ikan di kakinya gitu, lalu pakai gelang, pakai kalung ya, dipijet sini pijet situ begitu ya. Jadi alternatif, bukan kesembuhan ilahi itu, bukan kesembuhan alternatif ya. Ya, jadi beda. Kesembuhan ilahi itu kuasa Tuhan, Roh Kudus turun, seseorang itu sembuh, bukan pengobatan alternatif ya. Bisa nggak Tuhan menyembuhkan melalui pengobatan alternatif ya? Tuhan mungkin bisa, tapi umpama setan bisa nggak pakai pengobatan alternatif? Tidak tahu ya, mungkin juga, saya tidak tahu. Saya tidak mau merendahkan pengobatan alternatif atau menyerang, menjelekkan, atau membangkrutkan. Saya hanya membahas satu kalimat ini ya, pembahasan tentang kesembuhan ilahi yang bukan dari Tuhan Yesus, yang bukan kesembuhan ilahi, gitu aja. Itu yang ketiga, bukan pengobatan alternatif ya. Jadi jangan dipaksakan. Kesembuhan ilahi itu bukan kesembuhan alternatif, pengobatan alternatif bukan ya. Itu sudah, itu di titik stop sampai situ. Lalu yang keempat, kesembuhan ilahi itu bukan kesembuhan yang terjadi melalui nama yang lain selain nama Tuhan Yesus. Kan ada kan pengusiran setan pakai nama Tuhan yang lain, dua-dua yang lain ya, tergantung. Atau misalnya setiap daerah pakai cara yang lain ya. Atau kesembuhan, obat-obatan dikasih daun-daunan, ada yang dikasih batu-batuan, ada yang dikasih air putih, macam-macam ya. Mungkin ada yang diludahi atau apa gitu ya. Itu kita tahu gitu ya. Ya, itu bukan kesembuhan ilahi, itu bukan kesembuhan yang terjadi di luar nama Yesus Kristus. Ada nggak kesembuhan ilahi di luar nama Tuhan Yesus? Faktanya kalau nonton berita, nonton TV, fakta kan, apalah itu, saya tidak mau menyebut nama gitu.
Ya, jadi kesembuhan ilahi dari Tuhan Yesus itu bukan kesembuhan yang terjadi atas nama yang lain selain Yesus Kristus. Itu sudah mutlak. Kalau terjadi kesembuhannya bukan melalui nama Yesus Kristus, itu bukan kesembuhan ilahi. Ya mau di hutan-hutan, di pedesaan-pedesaan, di kota-kota, di negara-negara lain, kalau itu bukan nama Yesus Kristus, itu bukan kesembuhan ilahi dari Yesus Kristus. Itu yang keempat. Lalu yang terakhir, ya, kesembuhan ilahi dari Tuhan Yesus itu bukan kesembuhan alami. Beda lagi. Alami itu butuh waktu gitu. Misalnya orang tergores gitu, kita ngapain orang tergores berdarah, ya paling nanti siang sembuh, nanti siang sudah sembuh gitu. Atau tergores ya paling 5 menit itu sembuh, bilang tergores kalau goresannya ringan dan bukan di tempat fatal, ya nanti paling 1-2 menit udah ngatup sendiri ya, atau mungkin kesleo gitu ya, terus udah tahu berapa 1-2 menit sembuh gitu. Itu alami gitu. Atau kesembuhan dengan cara kekebalan tubuh. Misalnya kita itu jaga makan gitu, makanannya itu bagus loh, kekebalan tubuh, kesehatan, makanannya bersih ya, ya makanannya bergizi, ya pastilah dia umpama sakit sembuhnya cepat ya. Umpama sedang terjadi wabah ya dia tidak mudah sakit karena makanannya bagus, cara hidupnya bagus. Itu kesembuhan alami gitu. Itu bukan kesembuhan ilahi, mujizat seperti zaman Tuhan Yesus. Kalau zaman Tuhan Yesus itu yang lumpuh langsung berjalan. Tapi kalau kesembuhan alami itu ada batasnya. Kalau bukan karena kuasa Tuhan itu ada batas. Ya ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak bisa sembuh secara alami, gitu ya. Mungkin penyakit bawaan dari kita lahir gitu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Ini 5 poin ya, kesembuhan ilahi yang bukan ilahi gitu. Tapi tadi itu tidak sembuh, itu nomor 2. Itu kesembuhan kedokteran ya, tanpa saya melecehkan ya. Pokoknya saya tidak melecehkan tentang kedokteran, bukan ya. Tapi maksudnya bukan ilahi itu bukan kedokteran gitu. Cuma membedakan saja. Tapi bukan merendahkan satu sama lain. Bukan ya. Ya dokter itu adalah profesi yang ya, bukan kesembuhan alternatif, bukan kesembuhan yang lain selain nama Yesus ya, bukan juga kesembuhan alam kan. Jadi jangan dicampur adukan. Kesembuhan ilahi itu betul-betul kuasa Tuhan turun pada waktu-waktu tertentu kepada orang-orang tertentu, entah melalui orang lain atau langsung ya, itu oleh karena kuasa Tuhan Yesus atau nama Yesus atau doa dari Tuhan Yesus atau doa kepada Tuhan Yesus. Jadi intinya itu ya. Jadi bukan di luar Tuhan Yesus, hanya Yesus Kristus itu asli. Kalau yang dari Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus, itu asli ya, asli dari Tuhan gitulah. Kalau versi yang lain ya mungkin dari Tuhan Yesus itu tidak asli, itu disebut sebagai palsu versi mereka. Kalau versi penyembahan kepada ilah yang lain gitu ya, Tuhan yang lain gitu, jadi anggapnya sini yang palsu gitu, karena dia pakai yang lain gitu, Tuhan yang lain. Kalau Tuhan Yesus yang dari Tuhan Yesus asli ya, kalau dia versi Tuhannya dia ya, kalau pakai nama Tuhan Yesus itu yang sini yang dari Tuhan Yesus ini dianggap palsu gitu. Itu ngerti kan maksudnya? Sebaliknya seperti itu. Kalau bukan dari Tuhan Yesus ya itu palsu. Kalau bukan pakai nama Yesus, untuk Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus, palsu itu bedanya seperti itu. Di samping itu juga tadi itu yang alami itu bukan, yaitu alami berarti itu kesembuhan alami ya. Sampai
di sini ya, semoga jelas ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.